وتذكير الإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقرب وثواب سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علم لدنيا ومشرب صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، ila qawlihi wa idza mana'aka shaykhu an amrin aw qaddama 'alaika ahadan fa iyyaka an tattahimah wal takun mu'taqidan annahu qad fa'ala ma huwa al-anfa' wal ahsanu lak wa idza waqa'a minka dhanbun wajada 'alaika shaykhu bisababihi fabadir bil i'tidari ilayhi min dhanbika hatta yarda 'anka wa idza ankarta qalba shaykh 'alaik ka'an faqadta minhu bashran kunta ta'lafuhu aw nahwa dhalik fahaddithu bima waqa'a laka min takhawufika taghayyura qalbihi 'alayk fala'allahu taghayyara 'alayka li shay'in ahdathahu fatatuba 'anhu aw la'alla alladhi tawahhamtahu lam yakun 'inda shaykhi wa alqahu syaitanu ilaika liyasu'ak bih fa idza arafta anna syaikha radin anka sakana qalbuka bi khilafi ma idza lam tuhaddithu fasakatta bi ma'rifatin minka bisalamati jihadik wa idza ra'aita al-murida mumtali'an bi ta'dhimi shaykhihi wa ijlalihi mujtami'an bi zahirihi wa batinihi ala i'tiqadihi wa imtithalihi wa ta'addubi bi adabihi fala budda an yaritha sirrahu aw shay'an minhu in baqiya ba'dah ila akhir ma qala al-imam Abdullah al-Haddad wallahu a'lam. Wa idza mana'aka syaikhu, apabila melarang atau mencegah syaikhu guru tersebut untukmu an amrin terhadap suatu perkara atau urusan atau gaddama 'alaika ahadan, atau gurumu asy-syaikh tersebut mendahulukan daripada engkau seseorang, fa iyyaka, maka hati-hatilah engkau antattahimahu, jangan sampai engkau mencurigainya, wal takun mu'taqidan, dan jadilah engkau mu'taqidan, berkeyakinan, beriktikad, annahu, sesungguhnya dia asy-syaikh qad fa'ala, telah melakukan, ma huwa, apa dia, al-anfa, yang lebih bermanfaat, wal ahsan, dan yang lebih baik, laka, untukmu. Wa idza waqa'a minka dzambun, dan apabila terjadi terhadap dirimu suatu dosa atau suatu kesalahan, wa wajada 'alaika syaikh, dan si syekh mendapatkannya itu darimu, fabadir bil i'tidar, maka segeralah engkau minta uzur atau minta maaf, ilaihi, kepada si syekh, min dzambika, terhadap atau dari kesalahanmu, hatta yarda anka, sampai itu syekh rela dan ridho kepada engkau. Wa idza ankarta qalba syekh alik, dan jika engkau mengingkari hati syekh alaika, kepada engkau, contohnya ka'an fagatta, seperti engkau kehilangan, minhu, dari gurumu atau syekh tersebut, bishron, keceriaan, senyuman, kunta ta'lafuhu, yang biasa dilakukan oleh syekh tersebut kepada engkau, au nahwa dzalik, atau seperti itu,
ya. Atau selainnya, biasanya gurunya senyum, ini kok gak senyum. Biasanya gurunya itu ngelihat dia, ini sekarang kok gak ngelihat dia. Fahadithu, maka tanyakan kepada si syekh. Bima waqa'alaka, dengan apa-apa yang terjadi terhadapmu, minta khawwufika, dari rasa cemas dan takutmu tersebut. Tentang apa? Tentang taghayyura qalbih alik, tentang perubahan hatinya kepadamu. Fala'allahu, dan jangan-jangan taghayyara alaika li syai'in, itu guru berubah hatinya karena sesuatu. Ahdathtahu, sesuatu tersebut yang engkau lakukan. Fatatuba anhu, sehingga engkau bisa taubat terhadap dosa tersebut atau perilaku yang membuat syekh tersebut tidak sumringah lagi. Aula alladhi, atau jangan-jangan alladhi tawahamtahu, apa-apa yang engkau kira terhadap syekh tadi, lam yakun inda syekh, itu tidak ada sama sekali di sisi syekh. Wa alqahu syaitan, dan ternyata itu syaitan yang melemparkan rasa takut atau rasa cemas ilaika, kepada engkau, liyasu'aka bih, agar engkau merasa buruk terhadap si syekh tadi. Fa idza arafta, dan jika engkau mengetahui anna syekha, bahwasanya guru tersebut asyekh tadi, radin angka, rela ridho kepada engkau, sakana qalbuk, maka hatimu akan tenang. Bikhilaf, beda lagi, ma idza lam tuhaddithu, jika engkau tidak mengajak bicara itu syekh, wa sakatta bima'rifatin minka, dan kamu terdiam dengan pemahamanmu, bisalamati jihadik, terhadap keselamatan yang dari engkau, atau suatu ketentraman hati yang ada di dalam dirimu. Wa idza ra'aital murid, apabila engkau melihat seorang murid mumtalian, yang hatinya penuh bita'zim, dengan mengagungkan syaikhihi, terhadap gurunya, wa ijlalihi, penghormatan, mujtami'an, yang kumpul di dalam zahir badannya, wa batinihi, dan batinnya, ala i'tiqadihi, terhadap keyakinan yang luar biasa, wa imtithalihi, dan melaksanakan perintah-perintahnya syekh, wa ta'addub bi adabi, dan beradab dengan adab-adab yang baik terhadap si syekh. Fala budda, maka haruslah, ay yaritha, orang tersebut mewariskan sirrahu, sirnya itu syekh, au syai'an minhu, atau mewariskan sesuatu dari syekh tersebut, in baqiya ba'dah, selama itu ada di dalam, selama dia mengikuti atau ta'zim atau mengagungkan terhadap itu si syekh. Hakadha. Ini masih tatimah, pembahasannya masih masalah syekh. Kenapa Imamul Haddad ini membahas masalah syekh panjang lebar? Karena kunci kita kalau di dunia ini tidak memiliki seorang guru, celaka. Guru di sini sudah sering berulang kali ya saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Guru di sini ini guru yang mendidik, mentarbiyah, membimbing, menunjukkan dari segi syariahnya, bahkan dari segi tazkiyahnya. Yang bimbing memberitahu kita masalah matematika banyak. Yang menunjukkan kita IPA, IPS, sekolahan itu banyak. Ya. Tapi terkadang itu hanya sebatas urusan dunia saja. Artinya bukan berarti itu nggak penting, penting. Termasuk ilmu-ilmu fardu kifayah itu ya itu tadi, fardu kifayah ya. Artinya
Orang jadi dokter itu fardu kifayah. Ilmu kedokteran itu fardu kifayah. Ilmu tentang hal-hal muamalah yang lain itu fardu kifayah. Sehingga kalau di satu tempat dia ada dokter atau satu orang yang menjadi dokter atau paham pengobatan, maka seluruh tempat itu bisa dosa. Satu kampung itu bisa satu desa itu bisa dosa. Makanya itu ilmu-ilmu fardu kifayah. Tapi ada ilmu fardu ain atau wajib. Ilmu apa itu? Ilmu mengenali Allah. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awwalu wajibin 'alal insan, yang pertama wajib bagi manusia itu ma'rifatul ilahi bistiqani, mengetahui ma'rifah, mengetahui Allah, bistiqani, dengan yakin. Dan itu zaman dulu sudah jelas, orang-orang zaman dulu itu kan yakinnya kayak gitu. Wajib istiqomah. Apalagi kalau zaman sekarang ini makin terkikis. Sehingga ketika orang kelak tidak ada rasa yakin atau lemah keyakinannya, muncul satu orang ya, atau satu makhluk yang kemudian makhluk itu lebih bejat daripada syaitan dan iblis, bahkan lebih bejat daripada Fir'aun Namrud, yang tak lain adalah Dajjal, menunjukkan kesaktiannya, orang langsung yakin ya. Nggak pernah melihat seperti itu, kemudian ya kita ini nggak pernah melihat hal-hal seperti itu, padahal kita ini banyak ditunjukkan dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi karena kita ini biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kita nggak kenal Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ya, beliau sampai mengatakan, "Lau kushifa anil hijab masdatu yakinan." Kalau diangkat ini hijab ya, penutup ini, sehingga aku melihat zatnya Allah langsung, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, masdatu yakinan, saya nggak tambah yakin saya. Kenapa? Karena yakinnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mentok. Saya sudah panjang lebar bahas waktu di Qiyamul Lail. Kalau nggak salah juga di sini juga masalah yakin. Ya. Yang bahwasannya seorang yang yakin itu ketika ngangkat tangan aja, belum doa sudah digabulkan Allah. Yakin. Tapi ada orang yang doa tapi nggak ada yakinnya. Nggak ada rasa ya yakin. Yang ada dia doa tapi gerambiang, pikirannya kemana. Dia doa tapi pikirannya masa sih dikabulkan, dikabulkan, masih gitu, masih taradud, masih ragu-ragu dan lain sebagainya. Sayyidina Ali nggak dibuka ini hijab, sehingga saya melihat zatnya Allah secara langsung, masdatu yakinan. Saya yakin saya nggak nambah. Kenapa? Karena sudah mentok yakin saya. Dan ini adalah awal wajibin, yang awal harus diketahui oleh Allah, oleh makhluk Allah, hamba-hambanya Allah, adalah meyakini Allah. Ma'rifatul ilah, ya, mengetahui Allah, mengenal sifatnya Allah, sifat jaiz, sifat mustahil, sifat wajib, lalu mengetahuinya dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah kasih tanda-tanda. Artinya seperti ini. Allah kasih jejak, dikasih jejak sama Allah. Ya. Supaya kita mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makhluk-makhluk ini nggak pernah lepas dari mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala mulai dari zamannya Nabi Allah Adam. Terutama manusia ya. Tapi manusia ini ada yang yakin, ada yang enggak. Ada yang yakin tapi tidak melakukan apa yang dia yakini. Antum tahu syaitan dan lain sebagainya itu. Mereka itu yakin, jin dan lain sebagainya itu mereka yakin kepada Allah, tapi mereka ingkar dengan keyakinannya. Sebagian manusia ada yang kayak gitu, yakin. Kalau ditanya iman kepada Allah, iman.
Yakin kepada Allah, wah ngakunya yakin, tapi tetap maksiat jalan terus. Ya. Dosa-dosanya tambah terus setiap hari. Tapi ketika ditanya, bahkan ketika dalam keadaan maksiat, mabuk ini, masih mabuk ini. Iman nggak sama Allah? Wah iman saya katanya. Ngomong gitu. Iman. Yakin kamu sama Allah? Yakin, padahal mabuk. Tapi ya masih yakin itu kan ya. Masih iman, masih yakin. Walaupun yakinnya itu mungkin palsu. Wahakadha. Tapi yang namanya yakin inilah yang luar biasa. Orang yang menunjukkan kita kepada yakin inilah yang namanya syekh. Yang namanya guru. Menunjukkan kita kepada Allah, mengenalkan kita kepada Rasulullah, mengenalkan kita kepada orang-orang soleh. Orang yang kayak gini pegang, jangan dijauhi. Orang yang kayak gini ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan malah ditinggalkan, jangan malah dicuekin. Bahkan jangan malah dimusuhi. Orang yang menunjukkan kita kepada Allah kok malah dimusuhi. Na'udzubillah min dzalik. Lalu serahkan diri engkau kepada orang tersebut atau syekh yang kemudian kita yakini bahwasanya dia adalah syekhi. Dia adalah guruku. Maka pasrahkan dirimu dan masa depanmu kepada beliau. Tapi tadi sebelumnya kita pernah bahas, untuk mencari syekh yang seperti itu kita harus benar-benar seleksi total. Ini syekh benar gini, syekh benar gini. Ini syekhnya benar-benar luar biasa ya. Lalu pasrahkan, jadikan dirimu itu seperti jenazah yang sedang ada di depan orang yang memandikannya. Dibalik sama orang yang mandikan jenazah kan gitu, dibalik. Kemudian diangkat tangannya ikut, angkat kakinya ikut, diberdirikan, didudukkan ngikut. Murid itu seperti itu. Syekhnya mengatakan begini ikut, syekhnya mengajarkan begini ikut. Itu syekh. Dan murid ya seperti orang jenazah tadi. Apapun yang dilakukan oleh syekhnya, ahlan wa sahlan wa marhaba. Ikut terus. Dan itu adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Banyak yang seperti itu. Hampir seluruh murid seperti itu. Itu banyak cerita-ceritanya. Termasuk Syekhana Khalil Bangkalan. Beliau itu salah satunya ketika awal-awal ta'lim belajar itu ini saya diceritai sama salah seorang penjaga makamnya Habib Alawi Hashim Asghaf, yang makamnya di sebelahnya Habib Abu Bakar Gresik. Ya, itu ada Habib Muhammad Alwi bin Hashim Asghaf. Itu hallnya ajaib. Hallnya itu kalau sudah hall, rata-rata hampir 90% yang hadir adalah orang dari Pulau Garam, dari Madura. Oh, bis-bisan yang datang. Itu hall Masjid Jami itu penuh 90% orang Madura. Karena dulu Habib Muhammad Alwi bin Hashim Asghaf ini, beliau itu tinggalnya di Madura. Nah, lalu Syekhana Khalil itu belajar sama beliau. Salah satu gurunya itu. Pernah suatu ketika beliau itu diperintahkan, Syekhana Khalil diperintahkan oleh gurunya tadi itu, Habib Muhammad Alwi bin Hashim Asghaf. Lel katanya. Pakai bahasa Madura gitu ya. Ambilkan baju kurung. Tahu baju kurung? Baju kurung itu baju koko gini. Cuman nggak sampai bawah, sampai separuh sini aja. Nah, kayak bajunya Imran ini. Kancingnya itu sampai separuh sini. Itu namanya baju kurung. Syekhana Khalil ini pokoknya ambilkan dan kurung, bajunya nggak kedengeran. Langsung lari beliau.
namanya murid, langsung lari. Yang diambil kurungan nih ayam. Ya, kan ayam itu kan ada kurungan yang gitu, taruh geplak gitu kan ya. Diambil kan itu. Naik Habib gitu. Ini Bib, kurungannya Bib. Lel, baju kurung, Lel katanya. Sambil kurungan tadi itu diambil, dikurungkan ke Syekhana Khalil tadi. Nah, udah Syekhana Khalil duduk itu di dalam kurungan. Awas keluar Lel katanya. Nggak keluar, Syekhana Khalil duduk itu. Balik, masuk itu aku. Ngambil baju kurung, sudah langsung jalan. Nggak tahu kalau Syekhana Khalil ini pikir sama beliau itu paling keluar dari kurung ini. Sampai siang. Sampai terik matahari. Sampai zuhur hampir habis. Habib tadi balik dari kondangan, dari acara. Loh, Lel, kok di situ kamu, Lel? Katanya nggak boleh keluar, BPT. Loh, keluar. Sudah salat zuhur? Belum. Ayo sholat. Langsung. Nurut sama guru. Didoakan langsung sana. Dan luar biasa, itu awal futuhnya. Awal terbukanya itu di situ. Nah, yang diperlukan murid itu pasti futuh, itu harus. Kalau murid nggak punya futuh, bebel, nggak pinter-pinter, nggak alim-alim, nggak hidayah-hidayah. Futuh. Jadi yang luar biasa, termasuk min alamatu intidharu syuyukh min asbabil futuh. Antum kalau misalnya majelis, terus kemudian gurunya telat terus, misalnya kayak saya ini kan sering telat ya, gurunya telat terus ya, jangan kapok, wah guru ini wae telat, ustadz wae telat, ABB telat, sengko ait santai, jangan. Kenapa? Min intidharu syuyukh min asbabil futuh. Nunggu asyuyukh, guru ya, itu min asbab daripada penyebabnya apa? Futuh. Orang cepat dapat futuh. Kita dulu gitu. Nunggu sejam setengah. Habib Umar, kita orang sholat asar nunggu itu lama. Apa namanya? Setelah sholat asar itu biasanya ada yang namanya roha. Tapi beliau kadang-kadang dari luar kota itu langsung masuk sholat, dilihat jam itu jam 4:45. Langsung buka kitab, langsung roha. Ya kita nunggu. Kitab itu ditaruh, ngenteni. Itu datang buka. Ketika taklim minhaj dengan Syekhana Al-Habib Ali Masyhur bin Hafid, kakak daripada, abang daripada Syekhana Al-Habib Umar. Itu gitu. Nunggu. Orang makan siang kita masih nunggu. Gak tokoh-tokoh Habib Ali Masyhur, kenapa tidak datang-datang? Oh ternyata apa? Beliau menyelesaikan ada perang kabilah, perang suku. Karena memang beliau itu mufti ya di sana ya. Dan orang tua-tuanya, orang tuanya daripada orang-orang di Hadramut, Tarim, Hadramut dan sekitarnya. Ini kan TNI. Terus mudah-mudahan berkat-berkat nunggu-nunggu itu terbuka benar yang namanya tuh. Para sahabat itu ya gitu, ngenteni Rasulullah. Setelah sholat, Rasulullah SAW masuk ke rumahnya, sahabat keluar. Sebagian sahabat itu nunggu di depan rumahnya Rasulullah SAW. Termasuk diantaranya itu Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan lain sebagainya. Nah, termasuk sahabat itu yang minta doakan. Ya. As'aluka murafaqataka fil jannah. Sama Rasulullah SAW tanya, ayo, kamu punya hajat apa? Minta hajat apa? Oh saya nggak punya hajat apa-apa ya Rasulullah, cuman yang saya minta adalah saya bisa menemani engkau di surga. Kata Rasulullah, loh ada yang lain nggak? Nggak, itu aja ya Rasulullah. Ya sudah. A'inni ala dzalika bi kathratis sujud. Kalau begitu ya bantu dengan apa? Banyak sholat. Banyak sholat. Dan dia memang sudah banyak sholat ini sahabat. Artinya supaya tambah kencang. Gitu. Ya. Lalu kemudian umat ini tidak akan, umat baginda Nabi Muhammad terutama, dan hamba-hamba Allah ini tidak pernah lepas dari yang namanya seorang syekh.
Salah satu syekh itu semuanya, di antara jenis syekh itu adalah para anbiya dan rasul. Mereka adalah syekh ummati, guru umatnya. Dan guru umat ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat ini dan Nabi Muhammad itu nabi penutup ya. Kalau dulu itu banyak nabi, terutama dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa meninggal itu masih ada Harun, Nabi Harun. Masih ada Yusha. Lalu kemudian Nabi Allah Daud meninggal, masih ada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Ya'qub, Nabi Allah Ibrahim meninggal, masih ada Ishak dan Nabi Allah Ismail. Lalu kemudian meninggal, beliau-beliau itu masih ada penerusnya Nabi Allah Ya'qub. Lalu kemudian Nabi Allah Ya'qub meninggal, masih ada Yusuf dan Ikhwanu. Nabi Allah Yusuf dan saudara-saudaranya mereka anbiya. Mereka para nabi-nabi. Lalu kemudian setelah itu para nabi. Bahkan dalam satu kurun terkadang ada 2 nabi. Zaman Nabi Allah Ibrahim, ya, di zaman Nabi Allah Ibrahim saja, itu ada beberapa nabi. Salah satunya adalah sepupu Nabi Allah Ibrahim yang namanya Nabi Allah Lut. Ketemu, selesai balik lagi. Tidak tahu malaikat datang. Kaget, ini malaikat biasa ngadab kok teko. Ada apa ini? Ketakutan. Oh jangan takut katanya. Saya nggak diutus untuk kepadamu wahai Ibrahim. Saya diutus untuk sepupumu, kaumnya Lut. Oh iya. Saya cuma ngasih kabar itu saja. Balik. Malam itu juga, hari itu juga, kaumnya Nabi Lut wali daerah Jordan sana. Lautnya sampai jadi laut mati. Laut biasa nelen ini ndak ngambang no. Itu kenapa? Karena salah satu hikmah lautnya dibalik. Sehingga orang yang tenggelam pun nggak bisa tenggelam di situ. Renang nyelam mau kayak apa wae lah, wing metu. Laut itu. Laut mati. Nah, situ stepnya. Sedangkan umat Nabi Muhammad begitu wafat Nabi Muhammad yang nggak ada nabi-nabi lain. Tapi Rasulullah SAW sudah mengatakan al-ulama warathatul anbiya. Itu siapa yang akan memimpin umat ini? Membimbing umat ini ulama. Sebagaimana ada nabi-nabi palsu, yono sisan ulama palsu yono. Iya. Tergantung. Maka tergantung pinter-pinternya kita. Makanya minta selalu hidayah dari Allah. Allahumma hdina fiman hadait. Kayak gitu. Kunut ojo ngantuk-ngantuk. Iya Allahumma hdina fiman hadait. Itu luar biasa. Salah guru Pak. Dan kita ini sudah apalagi di Indonesia ya. Di Indonesia ini sudah luar biasa. Banyak. Bukan 1, 2. Tapi banyak kita saksikan para guru-guru yang luar biasa. Banyak sekali. Ya. Ikuti mereka, selesai. Aman, selamat. Ya. Aman, selamat. Di dunia ini banyak. Dan mereka ini biasanya, antara guru itu memiliki ikatan, keterkaitan. Keterkaitan inilah yang kemudian luar biasa. Misalnya Mbah Maimun Zubair itu punya keterikatan dengan Sayyid Muhammad Al-Maliki ya. Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki punya keterikatan juga, punya koneksi. Nah kalau sudah punya koneksi kayak gini ini kan berarti orangnya luar biasa. Berarti satu komunitas yang namanya ulama-ulama yang baik. Ikuti salah satunya nyambung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi jelas kalau misalnya memiliki sanad-sanad yang luar biasa. Sanad itu kan tali. Tali yang mengikat antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau satu selamat, melok selamat siapa ya? Itu sanad. Lalu kemudian tugas ini sekarang tugasnya kita sebagai murid. Saya juga murid. Saya juga punya guru yang seharusnya saya ikuti. Wa idza mana'aka syai', jika gurumu kemudian melarangmu kepada sesuatu,
Au qaddama 'alaika ahadan, atau gurumu mendahulukan seseorang dibandingkan engkau, fa iyyaka an tatahimahu, maka jangan sampai engkau mencurigai. Apa yo biasanya baik ambek aku, saiki kok ngene. Kenapa ya kiai saya ini kok gini sama saya? Biasanya aku dikongkon bocor, saiki enggak dikongkon bocor. Biasanya saya yang disuruh betulkan urusannya, tempat duduknya atau apanya, sekarang saya nggak disuruh begitu. Biasanya saya disuruh khidmah, kok saya nggak dikongkon khidmah. Nah ini, kalau sudah ada seperti itu, maka jangan langsung mencurigai guru. Itu berarti aku dibenci. Ojo langsung ngambul gitu. Jangan langsung ngambul. Terus bagaimana? Wal takun mu'taqidan, tetap engkau harus memiliki keyakinan bahwasannya mungkin itu yang terbaik buat saya. Ada Imam Alawi bin Abdullah bin Syahab. Beliau itu semasa hidupnya itu kalau teman-temannya belajar, beliau sama gurunya disuruh bikin kopi. Ono jek melok belajar mojo gawe no kopi. Jadi tiap waktu itu bikinkan kopi untuk yang hadir. Untuk yang hadir. Salah satu daripada murid yang belajar itu, gurunya waktu itu Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, sahib Bughyatul Mustarsyidin. Sahib kitab Bughyatul Mustarsyidin. Itu mufti Diyar Hadramiyah. Sa-Hadramut mufti niku, paling alim. Gitu. Lalu kemudian gak boleh belajar. Habib Alwi ini gak boleh belajar. Kayak kopi. Murid-murid yang lain kemudian sebulan, 2 bulan, akhirnya yang lain ngomong, kon gak bakal pinter-pinter kayak gini. Kenapa? Kami belajar kok kamu yang bikin kopi toh. Memang kamu ini dilolokno, dibully. Kamu gak bakal alim, gak bakal jadi wong pinter, gak bakal jadi faqih. Ngambul Habib Alwi ini. Sehari, 2 hari, 3 hari, gak datang. Habib Abdurrahman tanya, "Fin Alwi? Mana Alwi? Kopi kok gak tepak-tepak ini." Mungkin cocok ya udekane Habib Alwi gitu ya. Mana ini kok gak datang Alwi ini? Tarif Ali, panggil dia. Panggil, ditanya, "Alwi, Fin, kan di mana kamu ya Alwi? Kok gak datang berapa hari?" Diam terus. Langsung tahu, wali ambek wali ku lah enak, menang ngono dikasyaf. Kenapa kamu Alwi? Apakah ada orang yang membicarakan sesuatu kepadamu? Kata Alwi, "Na'am ya. Saya ini kepengin taklim juga, kepengin belajar seperti mereka. Tapi kok kebagian saya ini ngudek kopi, terus bikin kopi, terus buat yang hadirin." Maka kata Habib Abdurrahman, "Ya Alwi, teruslah engkau khidmah seperti itu. Sesungguhnya nanti akan datang waktunya mereka yang taklim ini, yang belajar gitu ya, itu mereka semuanya ada di bawahmu dan mereka akan bertanya kepadamu." Benar. Di zaman daripada Imam Alawi bin Abdullah bin Syahab, itu orang-orang yang taklim, yang satu kelas sama dia itu nggak ada apa-apanya sama. Bahkan sampai madros setelah Imam Abdullah bin Umar Syatiri, yang Rubat Tarim itu pemimpinnya dulu Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Beliau wafat, yang megang madros tersebut Habib Alwi bin Syahab. Sing teko iku ulama-ulama alim-alim. Yang bagian sampai dijadikan beliau itu sebagai salah ainut tarim, matanya tarim beliau. Berkata Pak, khidmahnya dilarang, ojo. Ada salah satu murid daripada Said Muhammad Al-Maliki ini. Beliau Said Muhammad Al-Maliki ini wallahu alam ceritanya belum benar apa enggak. Tapi cerita ini masyhur. Salah satu muridnya ini pernah buka spiteng gara-gara cincinnya Said Muhammad Al-Maliki ini jatuh ke toilet. Di Arab itu kadang-kadang toiletnya itu, kalau toilet dodok jongkok itu tempat ngalirnya air sudah.
Air ngalir situ sudah. Nggak ada lubang-lubang air gitu, nggak ada. Karena jongkok wis nyambung ke lantainya. Mungkin toilet yang seperti itu. Akhirnya salah satu cincin daripada Sayyid Muhammad bin Ali bin Maliki, cincin yang bagus, cincin yang senangi, itu jatuh ke toilet tadi. Sayyid Muhammad al-Maliki ini dilihat kok murung, kenapa? Ngomong khatam hagi gitu. Cincin saya jatuh ke toilet. Ini dengar, nggak pakai diperintah, itu sepiteng dijebol kan, dijeburi, sepitengnya dijeburi ya bayang no kayak apa, dimasuki diraba-raba, oh duduk cincin, oh bukan cincin, sampai ketemu cincin, oh senang dia keluar dari situ, dipersihkan, disemproti minyak wangi, bersih resik semuanya, didatangi Sayyid Muhammad ditunjukkan. Bilangnya, saya tidak cincinnya. Oh, senang Sayyid Muhammad, iki ditarik, dicokot kupingnya. Murid tadi itu saking senangnya Sayyid Muhammad itu, dia tarik, dicokot kupingnya. Tutup malah senang ya biasa. Iki aku senemokno dicokot. Setelah digigit itu ngomong, saya saking senangnya Sayyid Muhammad al-Maliki, saking gemesnya itu dicokot. Sambil didoakan. Sekarang orang tersebut menjadi orang yang paling paling populer di kalangan murid-murid Sayyid Muhammad al-Maliki. Wis delokan wae sapa sing paling populer iku? Ya iku wong. Luar biasa. Ya. Loh kenapa seperti itu? Ya iku ridho guru. Ya. Itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau merintahkan sesuatu lakukan. Kalau tidak memerintahkan sesuatu jangan langsung dicurigai. Ada seorang syekh memiliki murid banyak. Nggak banyak lah, 10 orang lah seperti itu. Zaman dulu itu murid akeh itu jarang. 10 orang kayak gitu. Tapi ada satu muridnya yang biasa-biasa saja. Di antara lain itu punya keistimewaan. Tapi ada satu murid ini yang biasa-biasa saja tapi paling dicintai gurunya. Sampai anak itu kalah. Anak kiai ini, anak gurunya ini sendiri ini kalah sama dia. Sampai akhirnya guru tadi ngomong. Ketika ditanya sama muridnya, ya Syekh kenapa engkau lebih mengistimewakan ini murid? Kan dia itu biasa-biasa saja. Keluarganya bukan keluarga kaya. Sedangkan kita alhamdulillah keluarga kita kecukupan. Dan bahkan anakmu kalah keistimewaannya atau kecintaanmu kepada anakmu dibandingkan sama ini murid. Kenapa ini? Jadi pertanyaan. Kata si Syekh tadi, kalau kepingin tahu besok datang ke sini semuanya. Hadir semuanya, hadir 10 orang tadi. Anak-anak si Syekh tadi atau kiai tadi. Begitu hadir semuanya dikasih uang di koin, satu koin masing-masing. Kata Syekh tersebut, sembunyikan ini koin di tempat yang tidak ada satupun yang tahu. Kata si Syekh tadi. Ayo bismillah, berangkat. Ono sing dipendem, ono sing diuncal orang laut, ono sing di ini, yang di itu, macam-macam. Ono sing dilak paling ngono ya. Jadi koin itu semuanya disembunyikan. Lalu waktunya selesai, waktunya habis, semuanya balik. Kata si Syekh, ditanya murid pertama, sudah kamu sembunyikan? Iya. Gak ada yang tahu? Gak ada. Kalau saya cari gak bakal ketemu, gak bakal Syekh. Kamu juga, kamu semua. Sampai terakhir yang murid ini. Kamu koinmu mana? Kamu sembunyikan gak? Kata si murid tadi, enggak ya Syekh, ini koin saya. 9 murid tadi ketawa, wah ini nggak nurut guru nih, berarti macam-macam. Karena kan kata gurunya disuruh menyembunyikan, tapi kok disembunyikan. Wah ini nggak nurut guru, ini nggak nurut Syekh, ini berarti murid durhaka ini sak temen nih, katanya, macam-macam. Ditanya sama Syekh, kenapa nggak kamu sembunyikan? Apa kamu nggak mengikuti perintahku, kata si Syekh. Justru murid tadi mengatakan, duh, justru karena saya menuruti perintahmu wahai Syekh, saya nggak bisa menyembunyikan ini.
Loh kok bisa? Iya. Saya mau menyembunyikan ini di bawah batu, tapi saya teringat bahwasanya perintahmu sembunyikan ini di tempat yang tidak ada yang tahu. Lah saya pasti tahu bahwasanya Allah tahu ini gitu ya. Allah tahu. Saya cari lagi tempat, ternyata semua tempat Allah mengetahuinya. Makanya saya menyerah, ini saya kasihkan. 9 murid yang tadi kena mental. Kata si Syekh, sekarang kalian tahu kenapa saya mengistimewakan ini murid, katanya. Ya, ini luar biasa. Gambarannya kok nggak nurut, tapi tiba-tiba nurut. Makanya apa yang dilakukan Syekh, mendahulukan ini atau mengakhirkan ini, jangan sampai membuat engkau kecewa, ngambul, apalagi kabur. Makanya itu saya melihat ada beberapa di antaranya Syekhana Habib Umar yang pernah dilakukan. Bahkan saya pernah dengarkan sendiri. Termasuk salah satunya adalah Habib Munzir. Habib Munzir Al-Musawa itu pernah sampai, bukan muridnya, tapi temannya. Temannya itu sampai disitir, sampai dimarahi. Dimarahi, sampai kecewa bener. Bukan murid itu, temannya. Tapi akhirnya si teman ini mengetahui hikmah-hikmahnya karena Habib Munzir. Suatu ketika datang Habib Musa Al-Kadhim. Habib Kadhim itu datang dari Hadramaut, datang ke sini. Habib Kadhim nelpon salah seorang kawan kita atau senior kita dari Hadramaut, ditelepon, jemput saya ya, jemput. Ya siap Habib, jemput. Datang jemput. Nggak taunya Habib Munzir juga merintahkan muridnya. Ya, daripada salah satu jamaah Majelis Rasulullah disuruh jemput juga berapa orang. Begitu datang Habib Kadhim keluar disambut sama teman saya yang senior tadi. Nggak taunya murid daripada Habib Munzir jemput juga. Gandeng juga, jadi gandeng wong loro, tarik kanan tarik kiri. Kaget senior saya ini yang temannya Habib Munzir juga. Saya ini ditelepon sama beliau suruh jemput, kok kamu datang? Ya saya juga disuruh jemput sama Habib Munzir. Ya Syekh, ya Ustadz, gitu. Nggak bisa, saya yang jemput, saya ditelepon kok. Lah iya, saya apa? Saya diperintahkan gini juga. Yang ini nolak, yang ini nolak untuk mundur, dan ini nolak untuk mundur. Sampai akhirnya Habib Munzir ngomong, halo, saya sama dia. Terus jalan. Ini balik ngomong, Beb, sudah dijemput. Sama siapa? Sama Fulan, ditelepon Fulan. Oh bisa begini, begitu. Sampai dia curhat. Sama salah satu teman kita juga. Begitu curhat ngomong bahwasanya, ya apa ini, saya kok sampai dimarah-marahi sama Munzir, katanya. Sudah ambil hikmahnya, nggak taunya apa. Ternyata di sebalik situ semua ada hikmah yang luar biasa. Apa salah satu hikmahnya adalah kita ini dai. Dai itu atau pendakwa itu ya sekutu nerimo sabar dari murid daripada umat Nabi Muhammad. Lah ikilah umat. Mereka itu disuruh jemput Habib Munzir, bangga disuruh jemput sama oleh Habib Munzir, suruh jemput orang alim. Ya, itu bangganya luar biasa. Ini nyenengno atine umat gitu. Sampai dari situ akhirnya paham hikmah-hikmahnya, dan juga salah satu ajaran Syekhuna Habib Umar. Syekhuna Habib Umar itu pernah satu muridnya itu nggak diajak bicara sampai berbulan-bulan. Biasanya murid itu disenyumi, saya nggak ono senyumi belas. Dia sekarang ada di Malaysia. Syekh Abdullah Jahaf namanya itu. Padahal dia itu kalau di mata kita ya nggak melakukan kesalahan. Kenapa? Karena waktu itu Habib Umar diolok-olok sama satu orang. Saya kenal Habib Umar diolok-olok sama satu orang. Akhirnya Abdullah Jahaf ini teman kita itu marah, diolok balik. Tapi ngoloknya itu bukan ngolok, sebenarnya lebih ke mengingatkan. Askot, diam.
Ente ini apa? Siapa ente ini? Ente harus hasib nafsak katanya. Ente introspeksi diri. Kok ngolok-ngolok seorang alim, seorang yang luar biasa, Habib Umar dibilang. Ente introspeksi diri, ente ini punya apa? Katanya. Ngomong kayak gitu toh. Ya biasanya kita ngeliat itu ya wajar, orang ngamuk kayak gitu. Iya. Akhirnya apa? Cuman seperti itu saja. Ketika orang tadi datang, Abdullah Jahaf ini datang, Habib Umar berubah. Biasa senyum, gak ono senyumi. Biasa dilihat gak dilihat-lihat. Sebulan sampai mungkin sehari 2 hari, mungkin kalau sehari 2 hari bisa kita maklumi lah. Oh paling ono opo. Tapi ini kok lama sampai sebulan. Gak ada sama sekali yang namanya senyum dan lain sebagainya kepada Abdullah Jahaf. Akhirnya apa? Gak kuat. Diparani. Didatangi. Ya Habib, kenapa? Apa anak punya salah apa ini? Ente gak tahu salah ente. Gak tahu apa. Ada orang itu ngolok-ngolok saya. Dari dulu bertahun-tahun ngolok-ngolok saya sehari pun gak pernah balas. Kenapa kok ente balas? Ente barusan dengar sekali 2 kali kok langsung balas, kenapa? Apakah itu gambaran murid saya? Kenapa kok disebut dengan kabeh? Nangis. Ampun. Tapi tetap sih durung disopo. Sampai dia itu tobat, benar-benar tobat. Akhirnya suatu ketika baru disenyumi sama Habib Umar. Iku legone rek. Kayak oleh jackpot. Nah, iya. Itu sampean kalau tahu hakikatnya murid itu begitu dapat senyumnya gurunya, disapa sama gurunya, itu luar biasa. Saya pernah, ya kita temennya kurang ajar, cuman kebelet aku gak kuat. Apa itu? Saya pertama kali masuk masih baru 1-2 bulan lah. Ini pengalaman ya, pengalaman pribadi. Saya datang ke Darul Mustafa, ke Tarim, Hadramut ya. Lalu datang di situ baru kurang lebih 3 hari lah. Saya dipindahkan ke Ghurfah. Satu tempat namanya Ghurfah. Itu setelah Siwun. Ya kurang lebih 45 menit dari kota Tarim. Ya gak ada. Cuman ya gara-gara perjalanan itu kanan kiri gunung dan padang pasir. Jadi kita ada. Gak ada pemandangan ini tok, kelir coklat kabeh. Jadi dan panasnya dan lain sebagainya. Saya di sana. Begitu di sana saya sendirian orang Indonesia, nggak ada orang Indonesia sama sekali, semuanya orang Arab. Gara-gara ya karena saya di sini sudah bisa bahasa Arab. Ya khair. Saya dipindah ke situ. Dan daerah situ itu beda sama Tarim. Dulu. Tahun 2000 itu. Nek nang Tarim iku nek mangan ndak nafsu tuku kecap ono. Kalau di Tarim itu beli kecap ada. Nggak nafsu tuku mie instan Indomie ku ono. Ada. Saus ABC ku ono. Begitu saya ke Ghurfah, saya cari di pasar nggak ono kecap. Kecap Indofood ABC nggak ono. Saya melihat ini ada saus, bukan saus seperti Indonesia, bukan. Saus itu kecut. Salsah kalau orang bilang sana. Ya. Hah? Iya. Ya mangan apa ya? Sego dikaya saus itu kecut kabeh, asam lambung rek. Nah, terus bagaimana? Ya sudah. Ya. Dan saya sendirian di situ. Akhirnya muncul sumpek. Kok ngene? Sumpek kan. Saking sumpek sampai dalam hati saya itu ngomong ini nek benar-benar Habib Umar itu guru saya, sampai ngomong ngono, sampai sempat terlintas itu. Ya memang kurang ajar, terus terang aja kurang ajar kok meragukan. Kalau memang benar Habib Umar itu guru saya. Iku mari asar ngomong ini. Saya ingat itu. Itu ingat jelas saya itu. Memang karena asar itulah wayahe enak blonjo, jalan-jalan sore,
tuku barang lah enak. Iki aku nggak oleh tuku barang, kiriman telat meneh. Kiriman duit telat meneh. Wis repot ya. Bayangkan orang Indonesia sendirian. Akhirnya saya bilang dalam hati saya, kalau saya memang muridnya Habib Umar bakal muncul gitu. Wes dalam kesumpekan itu akhirnya aku adus mandi, selesai mandi mau sholat maghrib. Begitu mau sholat maghrib ya saya adzan Allahu Akbar, syahadu an la ilaha qomat. Adzan apa qomat? Qomat adzan kalau adzan maghrib itu. Gak taunya ada mobil, sret, berhenti di situ. Saya lihat, doh, ini motornya kok api nemen. Karena saya nggak tahu mobil bagus kayak gitu tuh. Land Cruiser sing opong dulu. Api motor. Dan saya belum tahu mobilnya Habib Umar sebelumnya. Karena saya cuma 3 hari di Tarim, langsung diungsi, dipindah ke cabang. Begitu sih turun, kan ada jendelanya itu di cabang kurva itu. Di musholahnya itu ada jendelanya. Turun Habib Umar. Gini ya. Langsung saya kok deg-degan gitu. Saya baru nang hati. Masih baru dilintas di hati. Oh mungkin kebetulan. Begitu turun sholat, kita ikut sholat di belakang beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan oleh ke kanan gitu ya. Habib Umar lihat saya. Mulai apa ngono sang ati gitu. Apa iki rek? Ya. Mulai ya apa ngono. Begitu selesai sholat, saya langsung Habib Umar berdiri. Ya. Salaman gitu. Akeh wong sing salaman. Sing salaman iku akeh tapi enggak ditakoki. Begitu saya salaman plek, kaif halak ngono. Hah? Alhamdulillah Habib. Kaif dirasatak? Alhamdulillah Habib. Kaif ente murtah? Alhamdulillah Habib. Ngono. Tadi pertanyaannya ini. Ya apa kabarmu? Alhamdulillah Habib. Ya apa pelajarannya? Alhamdulillah Habib. Padahal pelajarannya aku sumpek gara-gara belajar kok ngafalno iki iku sainganku iki sakmene lho rek. Dan terus terang lillahi taala aku udah habis sumpah-sumpahan. Sakmene iki hafal Zubat 600. Abjad Zubat itu. 600. Anggap aja kayak Alfiyah nek nahu, Alfiyah iku sateme sing separuh Alfiyah iku hafal. Tak delok umure sik 13, 12, iki sainganku. Lah saya berangkat sana itu ibaratnya sudah selesai SMA. Apa enggak mangkel? Sainganku ngene-ngene. Dadi arek-arek iku pas nyetor iku arek cilik aku tok gedhe ngono. Sing ibaratnya arek cilik tak senggol, nangis. Iku sainganku iku ngono. Berarti kayak ya skala disian gitu loh ibaratnya. Skala disian aku. Akhirnya tapi tak jawab. Habib Umar tanya gitu saya jawab. Alhamdulillah Habib. Murtah. Ya apa? Betah katanya. Alhamdulillah Habib. Alhamdulillah. Pikir mosok kayak ngono lho ibaratnya. Mosok kan murtah, kerasan ditakok Habib Umar tak jawab alhamdulillah. Temenan tak kerasan kan. Ibaratnya ngomong ngono. Nah, saking senenge iku aku bingung. Jawabanku cuma alhamdulillah wa na'am ngono to. Alhamdulillah na'am ngono to. Ditinggal saya. Tak takoki supir. Begitu Vin kata. Mau kemana ini? Kata dia Hautoh. Tadi setelah Ghurfah itu Hautoh namanya. Hautoh itu tempatnya Imam Ahmad bin Zain, muridnya Habib Abdullah Haddad. Iku senenge rek kayak dices rek. Ibaratnya panas iku disiram banyu es. Adem, seneng menek, ngeces manek, seneng menek. Sampai saya di cabang itu 6 bulan. 6 bulan. Taklim wis. Iku saking gak murtah iku, gurune iku wali nang rono iku. Ada namanya Syekh Abdullah Ba'abad. Wali. Iku gurune di situ tuh. Wali ini luar biasa. Bukan daras, apa namanya? Qiraah Sahihul Bukhari. Itu beliau pakai habwa gini duduk. Iku bocone subuh. Ba'da subuh iku bocor di masjidnya saya lupa, Masjid Ba'alawi apa-apa di Ghurfah tapi masjid lama gitu loh. Masjid Godi, masjid lama gitu. Beliau ngomong ngene-ngene ambek tak pikir turu. Saya pikir tidur. Tapi begitu ada orang salah,
An fulan dibetulno iku rawi nih sini betulno. Duduk matan hadis tapi rawi nih Bukhari iki lah akeh. Ada tanah fulan an fulan iku sing ditepakno. Hah? Ini kon. Wah, kok sakti-saktian ini. Itu waktu saya nggak betah. Saya sampai nyimpen ini, sampai wah kurang ajar biyen. Biasalah, liar terus mlebu nang pondok iku lek koyo ngono. Saya adalah gurune gini kayak ngantuk ya, memang kelihatannya seperti tidur karena mata beliau itu agak di apa ya? Dikiyepno gitu ya. Agak di gini-gini kan. Kayak motong ngantuk gitu. Iki ngantuk terus iki. Dalam hati saya ngantuk terus iki. Jeduk itu tak tarik jenggotmu lho. Sampai memang kurang ajar terus terang wae. Wow, saya dulu kurang ajar. Tapi naudzubillah semua alhamdulillah mudah-mudahan hilang sifat-sifat itu jadi sifat ta'zim kepada beliau-beliau. Akhirnya begitu saya duduk sama beliau ngobrol, apalagi ditambah saya sudah ngelihat Habib Umar seperti itu datang terus ditanyakan itu senengin luar biasa. Hilang kabeh. 6 bulan saya betah di sana. Tanpa kecap, tanpa saus sambal itu mau. Tapi betah. Dalam Indomie wator, luar kota Indomie itu. Kesewun dulu baru dapat. Nggak kan sewun, ya udah oleh. Ibaratnya nek kepengin mangan Indomie, wong Gresik berangkatin nang Surabaya. Ada demi itu. Ya. Tapi bagaimana lagi ya sudah. Betah 6 bulan. Kenapa? Cuman gara-gara senyumnya seorang guru. Ditakok itu ngono lho senengi luar biasa. Ya. Itu. Wahakadha. Dan apabila ada perubahan sesuatu dari diri engkau dari seorang guru, maka tanya, ya Ustaz, saya punya salah apa? Apakah ada salah saya? Kalau dibilang, coba ente rubah sifat ente begini. Terimoon. Oh coba bantah. Loh aku iku sak temene enggak ngono tapi lho enak. Aja wis terimoon. Iya coba jangan cari alasan. Repot nek wong cari alasan iki. Aku sak temene ndak koyo ngono, tapi gara-gara ngene wis padha ae. Nek sak temene ndak koyo ngono ya ndak bakal ngono. Paham? Apa mbok ilokno? Aja mbok ilokno. Lho aku iki sak temene ndak ngilokan. Tapi aku makanya tak ilokno. Ya berarti kon milokan. Kan kayak gitu. Nah itu repotnya ya. Aja guru nah. Ya. Atau kadang-kadang kita ini salah persepsi. Dipikir guru itu tidak memperhatikan kita atau tidak senyum lagi sama kita. Ternyata ketika kita tanya, ternyata gurunya nggak seperti itu. Ya, gurunya tidak melakukan seperti itu. Kata guru, oh enggak. Berarti apa? Berarti was-was. Dari mana munculnya? Syaitan. Itu berarti setan yang ganggu. Karena setiap orang itu di dalam jalan yang terbaik pasti diganggu oleh syaitan. Seorang murid jalan terbaiknya adalah mentakzimkan syekhnya, gurunya. Seorang santri itu yang ibadahnya santri yang luar biasa itu menghormati gurunya. Mentakzimi gurunya itu ibadahnya santri. Wah itu kompleks, wake dalane. Gurunya ngomong gini ya ikuti, kalau memang takzim. Gurunya mengatakan ayo tahajud ya tahajud, ayo poso ya poso. Karena mentakzimi syekhnya. Dan setiap ibadah itu seperti itu. Makanya orang yang banyak diganggu dalam sholatnya adalah orang yang ingin sholatnya khusyuk dan ingin sholatnya sah. Tapi nek wong ya, memang dia itu tidak ada kesan pengen sembahyang khusyuk, bahkan wudu'e enggak tepak kabeh, setan ganggu iku males. Apa diganggu setan? Alah apa? Jadi setan, aku apa ganggu setan ibadah, males. Iku jadi setane dhewe. Kenapa? Ya percuma diganggu. Nah murid itu kayak gitu.
nanti pertama kali yang dilakukan syaitan kepada murid adalah merusak hubungan antara si murid dengan syekhnya, gurunya. Caranya digawe suudzon, digawe mangkal, digawe ngambul, digawe baper ambek gurune. Dibuat macam-macam, dibuat cari aibnya gurunya. Dibuat aibnya gurunya. Itu jalannya syaitan. Waliyadzubillah min dzalik. Terus kalau kita, di sini dikatakan oleh Imam Haddad, apabila engkau melihat seorang murid itu penuh hatinya dengan pengagungan kepada syekhnya, kepada gurunya, menghormati gurunya, mencintai gurunya, cinta yang luar biasa kepada gurunya dan lain sebagainya, maka ketahuilah itu murid bakal oleh sir. Jadi yang seperti saya ceritakan, ada salah satu muridnya Syekhana Khalil Bangkalan itu. Itu salah satu muridnya itu menjadi kiai sakti terkenal dan luar biasa, diparani wong akeh. Padahal taklim nang pondoknya Syekhana Khalil, belajar sama Syekhana Khalil cuman sehari. Toh nggak belajar. Begitu datang disuruh duduk di bawah pohon apa dicancang nang pohon apa di bawah pohon di apa, pokoknya di moro-moro dihukum gitu. Wis nurut. Begitu selesai hukuman, dia disuruh kembali. Balik akon nang omahmu, mulya. Marhaba, iya Guru. Iya Syekhana. Pulang itu enggak ngamuk. Nah, kita orang lah dosur, wah aku ndak paten belajar, wah macam-macam. Pemenang saiki belajar biyen niku enggak kate bayar, sampean saiki kate bayar tambah nemen. Aku wis ndak paten opo. Aku lho sembayar, lha apa aku macam-macam. Tapi dia enggak, saya lupa nama kiainya ini. Banyuwangi. Dia di Banyuwangi. Kalau nggak salah di Google itu untuk mencari ada insyaallah. Pulang dia. Begitu pulang ya Allah, duduk belum baca kitab sama sekali loh ini. Begitu pulang Allah bukakan futuh kepada itu kiai. Kiainya itu menjadi kiai yang luar biasa, kiai karismatik, kiai sakti, kiai tawadhu dan lain sebagainya. Muridnya banyak, bahkan menjadi kiai yang termasuk kiai besar yang ada di kota Banyuwangi. Saat dino tak lho. Itu saat dino enggak taklim. Cuman dihukum. Mulai hati. Nah, itu menarik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala penuhi hati kita dengan cinta kepada guru-guru kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah tidak haramkan berkahnya beliau, cahaya-cahaya beliau para guru-guru kita, juga asrar, rahasia-rahasia guru kita, begitu juga ahwal, keadaan dan hal-halnya guru kita, begitu juga Allah jadikan kita ada di dalam hati guru kita. Nek guru nang guru itu ada di hatinya seorang murid, seorang santri, itu biasa. Tapi kita harap juga mudah-mudahan Allah jadikan kita ada di dalam hati guru kita. Kalau kita sudah ada di dalam hatinya guru, luar biasa. Dan juga terutama lagi kepada guru umat, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada permintaan doa. Ini juga saya ngundang ya besok sekalian haul Habib Muhammad bin Salim bin Hafid di Majelis At-Taufiq Surabaya di Kirilaya. Di Kirilaya. Kalau bisa disemarakan, hadiri. Mudah-mudahan dapat berkahnya. Pada Isya ya kurang lebih jam 7:30 dimulai, jam 8 setengah 8 itu Ratibul Haddad, kemudian kalau masih ada sisa waktu ada sedikit sholawatan syair, lalu kemudian jam 8 dimulai, jam 10 buyar selesai. Mudah-mudahan istiqamah. Ini ada permintaan Fatihah biniyat syifa untuk Al-Imah Ratnawati binti Haji Salamin. Allah yashfiha shifaan ajilan ma'lud wa fal afiyah. Allahumma anta syafi wa antal mu'afi la shifa illa shifa'uk. Shifaan la yughadiru saqaman wa la alama. Ishfiha ya Allah, ishfiha ya Allah, ishfiha ya Allah. Bihaji habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
وبحق قولك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور ويشفي صدور قوم المؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه في شفاء الناس وبحق قولك وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل أسألك يا ربي الله أن تشفي شفاء عاجلا من لطف عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الفاتحة إلى رسول الله محمد بن الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وزوجه الدرة والأجمعين ثم رسول المحاج رحمة الله صلى الله عليه وسلم المقدم محمد بن عبد علي جميع سادتنا البعلوي أنها كأنه حلت الروح من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى جميع مدد من الله أجمعين ثم إلى روح وعلى روح يبانس الحبشي وزمار ما إلى روح والدينا ووالديكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين ثم إلى روح سيدنا الحبيب محمد بن زاهر بن حفيد وإخوة وزوجة الحباب زهرة ورسول وفروهم وشيخنا الحبيب المشهور بسم الله الرحمن الرحيم الحاج علي حسن بن حاج الداقر حاج نعيم بن حاج زندر بن جميل بن حاج كم صاحب جزوم حزيمة بن محمد أيان محمد كم صاحب منير وحاج بكير وحاج عبد الرؤوف ثم إلى المرحوم نصوح بن أحمد المرحوم الحدي والرحمن بعمر السمر أم لا رب بقدم ما لا رب إنا بما لا رب ذرحا ومحيي بن شهاب ومنافن الفارسي وعبد الهادي بن منير وأصول وفورهم والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحم درجات في الجنة. وما إلى الحبيب أحمد عبد الرحمن الحبشي وأصولهم وفورهم ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشى برحمة ومغفرة ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا يجعل قبورهم محفوظة من حفار النيرة وأن يتقبل دعوات وحاجة بالجابة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة تغسل لكل حوبة عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا وآله وصحبه إذا دطس صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي. Insyaallah sebelum ini bulan Muharram Safar ya, sebelum bulan Maulid insyaallah kitab ini habis. Kitabnya Adab Sulukul Murid habis. Nanti bulan Maulid kemungkinan besar libur 1 bulan. Setelah itu selesai bulan Maulid dimulai lagi. Jadi Safar ini kan Muharram. Safar insyaallah habis ini kitab. Habis ini kitab. Bulan Maulid dirembuk lagi. Itu kapan hari yang punya usulan ini termasuk salah satunya Ustadz Farid ya. Nanti dirembuk lagi mau bahas kitab apa. Itu insya Allah setelah atau pembahasannya pas bulan Maulid. Nanti setelah bulan Maulid ya lagi. Alhamdulillah insya Allah. Habis ini ya kita berarti antum sudah punya sanad kitab Adab Sulukul Murid. Sanadnya bersambung.
Dari Al-Fakir kepada Syekhana Al-Hikmar dan para masyayikhna kepada sampai Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, sanad ini insyaallah nyambung. Setelah habis nanti kalau bisa dimeriahkan. Dimeriahkan. Yang mau bertanya silahkan. Fadhal Ustaz Ahmadi. Hah? Ada apa? Oh ya. Ya, silakan. Sampaikan dari itu walaupun satu ayat. Dua, sebarkan ilmu tanpa harus memberikan apakah diterima atau tidak. Karena aku tidak merasa bosan untuk menyebarkan ilmu walaupun kepada satu orang. Yang jadi pertanyaan adalah lagi siapapun yang menyebarkan aku dengar itu katanya laki Abdul. Hah? Menyebarkan sesuatu yang dengar, menyebarkan seseorang itu kata bodoh. Sinkron, tolak belakang. Oh, bertolak belakang ya, itu sinkron berarti. Tadi siapapun yang menyebarkan. Ya, jadi sebarkanlah ilmu tanpa harus memperdulikan apakah mereka menerima atau tidak. Aku tidak merasa bosan untuk menyebarkan ilmu walaupun kepada satu orang. Sampaikanlah dariku hadis. Ya, walaupun satu ayat. Jadi lagi. Ini yang bertolak belakang. Ya. Nah. Apa yang bertolak belakang? Apabila kamu mendengar sesuatu disampaikan kepada orang, setiap mendengar sesuatu disampaikan kepada orang itu kata bodoh. Oh. Kafa bil mar'i kadiban an yuhaddits bima sami'ah. Itu bukan masalah ilmu. Tapi itu masalah yang terakhir tadi itu bukan tidak ada itu. Itu yang benar adalah hadisnya itu mengatakan cukup adalah sebagai seorang itu pendusta ya, ketika dia menyampaikan apapun yang dia langsung dengar. Artinya itu sebenarnya pas untuk zaman sekarang itu yang terakhir. Apa itu? Oleh opoy nggak ngerti ku bener apa salah, kemudian dia sampaikan atau dia share. Ya. Itu bukan masalah ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu setelah kita itu mengetahui benar-benar itu ilmu. Kalau kita masih ragu itu bukan ilmu. Dan itu yang tidak disampaikan. Balighu anni walau ayat, sampaikan kepada aku walaupun satu ayat, karena ayat itu adalah benar. Betul kan? Nah, disampaikan. Yang namanya ilmu itu ba'dal yakin, ba'dal faham. Setelah kita yakin, paham, itu namanya ilmu. Tapi kalau kita masih ragu-ragu, itu bukan ilmu. Nah, keraguan ini nggak boleh kita kesampaikan. Seperti halnya sekarang. Ya. Kalau misalnya ada kabar opo nang media sosial, langsung aja di-share. Itu yang tidak boleh. Itu hadis yang terakhir itu tadi. Itu yang terakhir tadi, itu maksudnya seperti itu. Paham ya? Oh iya. Fadhal. Masalah kegiatan seperti ini, zaman jelek, kemudian ada baca-baca belajar, datang langsung salam gimana? Nggak mengganggu. Kalau mengganggu ya jangan. Cukup salamannya itu sama orang yang samping-sampingnya saja. Tapi kalau dia itu bisa membuat orang hilang konsen, cukup dia duduk selesai. Begitu selesai taklimnya selesai baru dia salaman. Ya apa? Waras ya? Salaman. Itu lebih baik. Makanya itu salah satunya itu adab masuk majelis itu tidak disunnahkan untuk mengucapkan salam. Itu kalau di Tarim itu orang yang masuk majelis kemudian Assalamualaikum. Ini jadi masalah ini. Begitu selesai majelis, lapo kon salam gitu. Karena apa? Karena salam itu otomatis dia ganggu majelis. Paling enggak orang-orang akhirnya Waalaikumsalam atau noleh. Nah itu ya.
Ada yang lain? Di akhirat yang bisa menyelamatkan apa anak itu menyelamatkan orang tua, apa orang tua bisa menyelamatkan anak. Di akhirat apakah orang tua bisa menyelamatkan anak atau anak bisa menyelamatkan? Dua-dua bisa. Selama dia soleh. Ya. Jangankan di akhirat, di dunia bisa. Kalau orang tuanya soleh, anaknya itu bisa selamat. Wa kana abuhuma sholihan fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrijakan zahuma rahmatan min rabbik. Dalam surat Kahfi kan dikatakan wa kana abuhuma sholihan. Itu orang tuanya dulu itu seorang soleh. Ya. Fa arada rabbuka, maka Allah menginginkan ayyastakhrijakan zahuma, dikeluarkan barang peninggalan atau harta karunnya orang tuanya terdahulu, rahmatan min rabbik. Ujung-ujungnya dikatakan itu adalah rahmat daripada Allah. Kayak gitu. Orang tuanya soleh. Begitu juga kalau anaknya soleh, orang tuanya kena. Di dunia apalagi di akhirat tambah teman. Betul yang lain. Ya. Kiai ini punya istri, istrinya kiai. Itu bawel deh. Nah, waktu itu kan pernah ngaji ya misalnya sama kiai ini. Nah itu apa ya, bunya ini tuh ngongkoni aneh-aneh ngono. Wes masuk akal itu. Nah. Itu gimana cara kita nanggapi itu? Kita kan bergurunya sama kiainya, sama suami istrinya enggak. Ya, itu ujiannya murid. Insya Allah kiai ini wes sabar. Harusnya muridnya tambah lebih sabar Tuhan. Ya, itu ujian biasa itu. Itu normal. Terus jangan sampai kira-kira kalau kita ngomong sama bunyainya itu kan yang anggap bunyainya ya. Nyai gitu. Aku itu lo gak meguru ambek sampean. Aku lo meguru ambek bojone sampean. Kira-kira kiainya ikut marah nggak? Ya sudah. Kadang-kadang ada ya kalau ada itu santri, mungkin karena nggak keterimanya sama istrinya kiai itu, sampai kalau ada pengajian gitu, semoga kiainya dikalat itu, aminnya kenceng, Beb. Ini malas-malasi bunya gitu. Strategi kiainya ini. Iya, ojo kiai ini memang iku iya siasate. Lah si murid harus sabar. Harus sabar. Anggap saja kayak gini. Kita yang jadi murid aja, yang orang lain dan tidak tinggal bersama bunyainya aja mangkel. Apa menek kiai ini? Iya. Kiai ini terus kita lihat, kiai ini wae sabar. Ya itu kita bagaimana? Ya ikuti guru kita, kiai ku sabar ya. Apa menek kita orang ya kudu luwe sabar. Nah. Ilmu baca lapar. Atau jangan-jangan mungkin berkahnya nyai tersebut cerewet, akhirnya kiai tersebut makomnya tinggi. Oh iya. Ada di Hadramaut itu Syekh Abdurrahman bin Ahmad Bajil Haban. Beliau itu nggak tahu kalau beliau itu wali. Tapi wali-wali di daerah tersebut atau wali-wali di zaman tersebut tawasulnya sama Syekh Abdurrahman bin Ahmad Bajil Haban. Lalu ketika ditanya, "Lho apa kon tawasul ambek aku?" Kata kiai-kiai yang tawasul tadi itu mengatakan, "Iya, karena kamu itu sabar sama istrimu." Antum pernah tahu dengar ada seorang alim, imam, wali tinggi makomnya namanya Syekh Ali Al-Khawwas. Pernah dengar? Syekh Ali Al-Khawwas ini wali top. Wah, top walinya itu.
jadi wali top seperti itu gara-gara 40 tahun menikah sama istrinya, dijak kumpul iki lho bojone, nolak terus. Bahkan kadang-kadang ketika mau dipeluk, iku Syekh Ali Al-Khawas iku dijejek rek. Minggir kon, ditendang-tendang. Tapi ya sabar. Berkat ngono dadi wali ya apa. Ya paling enggak dadi wali murid lah. Fadhal yang lain. Sudah ada, wallahu ta'ala alam bisawab. Monggo dinikmati. Allah.